Hai Sobat Unmer, selamat datang di program Unmer Stars Berani Menginspirasi. Salah satu program bincang-bincang inspiratif dengan mahasiswa berprestasi Unmer Malang. Di podcast perdana ini akan dibawakan oleh saya, Ricky, yang akan menemani para bintang Unmer untuk menceritakan kisah inspiratifnya kepada kita semua. Melalui program ini, kita berharap para bintang Unmer Malang atau Unmer Stars akan menginspirasi kita untuk berprestasi di bidang yang kita minati. Kira-kira siapa sih yang akan kita undang pada hari ini dan prestasi apa yang udah ditorehkan? Langsung aja kita simak penjelasan dari Pak Ruli selaku dosen pembimbing dari bintang kita pada hari ini. Halo Sobat Unmer, saya Ruli Krisnanda, dosen D3 Perhotelan Unmer Malang mengucapkan selamat kepada Ananda Fiona dan Dewi Indriani atas prestasinya sebagai juara 3 Chocolate Showpiece Competition di Surabaya. Semoga prestasi yang sudah didapat bisa meningkatkan semangat belajar dan juga menginspirasi rekan-rekan yang lain untuk ikut berkompetisi. Oke Sobat Unmer, ini dia dua bintang kita pada hari ini. Ada Kak Dewi Indriani dan Fiona Ayu Ananda, mahasiswa D3 Perhotelan yang meraih juara 3 Coklat Showpiece yang diselenggarakan oleh Akademi Pariwisata Majapahit 2023 yang diikuti oleh peserta se-Jawa Timur. Halo. Halo. Oke, mungkin langsung aja ke pertanyaannya. Salam kenal Kak, saya Ricky. Semoga kita hari ini bisa menginspirasi banyak Sobat Unmer di luar sana ya untuk menorehkan prestasi seperti kakak-kakak yang sudah ada di hadapan kita pada hari ini. Nah, mungkin langsung aja ke pertanyaan pertama. Bisa diceritain nggak sih lomba yang diikutin ini seperti apa? Mungkin prosesnya atau konsep dari lomba Showpiece coklat itu seperti apa? Jadi sebenarnya itu kita awal mulanya ya, Pak Ruli itu ngirim ke kita kayak informasi tentang lomba tersebut nih. Kebetulan kan temanya juga mendekati Valentine ya. Oke, itu japri ya, jadi langsung direct ke di grup. Ini Kak Dewi yang mana, Kak Fiona yang mana? Oh aku Dewi. Oh nih, oke, ini Kak Dewi dan saya Vio. Oke, Kak Vio. Oke, Kak Dewi bisa itu langsung direct ke Kak Dewi. Oh enggak sih, sebelumnya lewat grup, Pak Ruli kayak ajakan gitu, ada yang mau ikut enggak gitu. Terus kita kayak, aduh ikut kali ya Vi. Kayaknya seru deh gitu. Kita juga nggak sangka bakalan menang ya? Iya bakalan menang juga. Jadi pertama kali juga. Iya pertama Oke, kali. berawal dari iseng-iseng ya. Ada announcement lomba langsung hajar aja, ternyata rezeki ya, jadi prestasi ya. Atau memang basicnya hobi masak atau seperti apa? Iya sih, basicnya emang kita tuh suka kebetulan suka pastry, masak. Jadi gitu. istilahnya bukan memasak ya, apa ya kalau pastry ya? Memasak ya sama aja ya? Baking Ya, tadi memang tepatnya hobi baking. Berawal dari hobi, iseng-iseng dan mereka berhasil menyabet juara 3 ya? Iya. Juara 3. Oke, kalau boleh tahu nih, mungkin teman-teman Sobat Unmer juga punya dream nih ya. Bisa di-share nggak sih dreamnya dari Kak Dewi sama Kak Vio itu sebenarnya apa sih? Kalau impian kita sih sebenarnya pastinya dong jadi chef utamanya, head professional chef chef gitu. Iya, apalagi di bidang pastry ya. Kan masih sangat langka ya yang di Indonesia tuh bagian pastry. Chef ya masih. Jadi kita pengen menekankan ke situ aja sih Kak, dream kita tuh. Ya, oke. Mungkin bisa di-sharing dengan dreamnya itu ketika berkuliah di Unmer nih. Ya. Apakah bisa menunjang nih dengan secara mungkin dosen-dosennya gitu. Mungkin bisa diceritakan juga ke Sobat Unmer untuk perjalanannya selama belajar ini sejauh ini. Iya bisa banget sih, dosen-dosen kita tuh sangat mendukung ya. Kayak dari keprofesionalannya mereka, terus dari fasilitas-fasilitas yang ada di kampus. Itu bisa banget sangat menunjang ya. Iya, sangat menunjang, dan dari diri kita sendiri juga sih. Percuma juga kalau kita nggak ada niatan, fasilitas banyak, itu juga percuma juga. Iya. Ngomongin soal perkuliahannya dengan dosen-dosen yang tadi, kenapa sih dulu memutuskan untuk kuliah perhotelan ini? Oh, kalau saya sendiri ya, perhotelan itu perhotelan itu mencakup semua ya menurut saya. Karena dari kita belajar tentang marketing,
tentang gimana kita menghadapi seseorang, tentang mengendalikan diri itu di perhotelan itu tuh bener-bener diajarin dari attitude, semuanya itu diajarin. Kompleks ya, Bu. Iya, kompleks banget. Berbagai lini ya, mulai dari personal maupun profesionalnya juga semuanya dilatih di situ. Iya. Kalau dari Kak Dewi gimana? Kak Vio. Oh, Kak Vio. Iya. Kak Vio, ya silakan. Kalau aku sih dulu kan SMK Tata Boga. Nah, kebetulan tahu kalau di Unmer tuh ada perhotelan dan diajarin cook juga F&B-nya. Jadi masih nyambung di satu line gitu loh. Meskipun dulunya Tata Boga terus ke perhotelan itu masih nyambung karena dulu pernah di hotel juga. Jadi ya tahu lah sedikit-sedikit. Memang sudah sebenarnya basicnya memang sudah ada banget ya. Iya. Oke. Kompleks. Di perhotelan nih, di perkuliahan perhotelan ada banyak sekali matkul. Boleh ceritain nggak matkul-matkul favorit kakak ini apa sih gitu dan kenapa itu jadi matkul favorit coba? Salah satunya ya karena kita anak pariwisata pastinya dong destinasi wisata itu menurut saya favorit juga ya, favorit mahasiswa juga. Terus kita juga ya perhotelan, D3 perhotelan itu termasuk favorit juga ya karena gara-gara lomba ini juga jadi makin terkenal lagi. Padahal Unmer ini udah terkenal kan di Malang. Iya, benar banget. Jadinya semakin lagi nih D3 perhotelan, siap-siap aja sih kami. Kalau Kak Vio, untuk matkul favoritnya apa? Mungkin karena dosennya kah? Atau memang materinya yang aku banget nih gitu? Materinya aku banget pastry sih. Pastry. Memang hobinya memasak ya? Iya. Seru banget gitu loh, baking gitu. Baking. Bikin garnish yang lucu-lucu. Mungkin ada ini mungkin buka all shop gitu nggak? Atau Instagram mungkin ya? Semoga ya nanti. Semoga ya nanti ya. Nanti jangan lupa Sobat Unmer harus pesen ya, Iya, harus pesen ya. Harus banget. Karena udah juara 3 loh, ini pasti nanti coklatnya tapi jangan dimahalin. Ini juga suasananya masih Valentine kan, bisa banget nanti kalau mau order hadiah untuk Valentine, mungkin mau dipahat muka pacarnya bisa custom ya. Bisa. Ini kan biasanya kan dibentuk-bentuk gitu ya, Iya. showcase itu. Mungkin mau dibentuk wajah ini ya, wajah dosennya ya, mungkin biar skripsinya lancar ya buat Sobat Unmer bisa banget gitu. Kemudian bisa ditanya nggak, dari tadi kenapa sih memang passionate banget di pastry sih? Kenapa nih? Ada apa dengan pastry ini? Apa yang bikin passionate banget nih kakak-kakak di pastry? Karena pastry itu sulit ya. Jadi nggak semua orang itu bisa di bidang itu. Sabar juga. Kita tuh harus sabar. Jadi seni banget. pembuatannya, Seni prosesnya banget. itu ya. Itunya yang bikin nanti hasil akhirnya tuh bikin wah aku pernah buat ini nih. Aku bisa bikin gini nih gitu. Pernah nggak ada pengalaman masak terfail gitu? Pernah banget ya. Apa nih di dunia pastry yang mungkin yang masakan yang paling sulit nih buat kakak-kakak? Sebenarnya semua Paling pastry, ya semua pastry itu di kalau baking, dunia baking itu sulit semua sih kan. Karena kita nggak mood aja itu bisa mempengaruhi hasil akhirnya. Iya, mempengaruhi hasil akhirnya. Jadi semua pastry itu pasti sulit. Pasti ada sulit. tingkat kesulitannya. Paling favorit deh, paling kakak-kakak itu pede. Ini masak pastry buatanku paling enak nih masak ini nih. Bisa ceritain nggak? Apa ya? Kamu apa? Aku brownies sih. Brownies. Karena aku pernah jualan juga, jadi kayak udah pede aja gitu. Kalau aku apa ya? Mungkin basic sponge cake gitu sih. Basic sponge cake. Dan Sponge cake tuh kayak cheesecake gitu kan? Oh bukan, jadi dia ya basic sponge cake itu bisa dibuat apa aja. Jadi bisa dibuat kue tart mungkin. Atau di bisa layer-layer gitu iya, ya? Oke. bisa. Oh itu sponge cake, oke. Terus dibuat dessert box juga bisa. Jadi itu basic yang bisa dibuat apa aja sih. Jadi gampang sih kalau. Jadi dengan belajar pastry ya, berkuliah di especially di perhotelan ya, ada banyak banget yang dipelajarin. Ini dengan skill-skill berikut tadi, nggak harus kerja ikut orang ya sebenarnya ya. Untuk buka usaha sendiri buka juga usaha bisa juga banget. bisa Nah, banget. jadi pengembangan dirinya oke banget nih untuk ambil di perhotelan, terutama apabila punya passion di baking gitu. Boleh diceritain lagi gak? Kita balik lagi ke soal lomba ya. Mungkin bisa diceritain lagi tentang waktu itu bikin miniatur apa? Kenapa diputuskan akhirnya bikin miniatur tersebut? Gitu. Idenya muncul dari mana?
Kita itu bikin Padma raksasa. Padma raksasa itu biasa dikenal kalau di Indonesia itu Rafflesia Arnoldi. Oke. Iya, jadi kenapa kita ngambil itu persetujuan kita berdua sih. Karena kita sudah memikirkan konsep itu. Kalau mau bikin sesuatu itu kan harus ada konsepnya nih. Bener banget. Nah, sebenarnya kita latihan tuh simple, singkat banget ya. Cuma 2 minggu. Cuma 2 minggu aja. Jadi karena itu singkat, kita harus benar-benar mikirin konsepnya apa ya yang maksudnya tuh terkenal di Indonesia terus yang sangat dilindungi juga. Nah, kita ambil dari itu kan temanya kebetulan Wonderful Indonesia. Jadi kita ambil apa nih? Fauna apa? Floranya nih. Ya udah kita ambil floranya gitu. Nah, kita ambil lah apa nih bunga yang di Indonesia yang benar-benar dilindungi. Dapatlah tuh Padma raksasa gitu. Cantik untuk juga. Disebut raksasa tuh ukurannya berapa sih Kak waktu itu? Ukurannya itu bisa sampai 80 sampai 110 cm. Wow. Itu tuh gede banget. Wow. Sebenarnya Rafflesia itu banyak macamnya ya. Jadi macamnya itu tuh banyak banget. Ada juga yang di Malaysia itu juga ada. Cuman yang paling terkenal karena pertama kali itu di Indonesia, salah satunya di Bengkulu. Nah itu. Even just to create showpiece ya, filosofi researchnya sama bener serius ya. Iya. Luar biasa banget nih. Masak tuh nggak sekedar cuman masak jadi ya. Iya, benar. Tapi kalau untuk bahan-bahannya itu tadi disediakan oleh panitia atau? Oh enggak dong. Sendiri. Jelas dari Unmar. Dari Unmar difasilitasi oleh kampus ya, luar biasa banget. Luar biasa banget. Siapa chef yang menginspirasi kamu untuk membuat itu tadi, untuk showpiece coklat? Ada nggak sih chef-chef yang menginspirasi teman-teman? Tetap sih yang menginspirasi itu dosen kami. Pak Ruli ya? Si paling Unmar banget ya, Pak Ruli. Terima kasih banyak Pak Ruli. Terima kasih Pak Ruli. Anak buah Pak Ruli yang sangat mengagumi jenengan ya. Akhirnya bisa berprestasi ya. Iya. Jangan lupa Pak, kasih nilai A. Gitu banget ini dapat A nih Mas ini nanti. Apakah nanti ada rencana nanti skripnya akan membahas baking kah atau seperti apa? Kayaknya sih. Iya sih. Salah satu referensi juga sih. Baking pastinya. Kalau untuk cara teman-teman mengembangkan kemampuannya ya dalam membuat pastry, apakah mengikuti kursus kah, search di YouTube kah, atau memang pure dari kampus saja seperti itu? Atau memang otodidak sendiri, bereksperimen di rumah? Itu penting juga sih, karena percuma kalau kita belajar teori aja. Belajar di kampus saja, tapi kita nggak nyoba sendiri itu rasanya bakalan beda. Jadi harus dari kita sendiri, kita nyoba sendiri biar kita tahu. Oh, jadi kalau kayak gini nih. Jadi ada yang nggak bisa pakai metode ini, harusnya pakai metode ini gitu. Coba-coba sendiri. Banyak kayak failure kayak gitu yang nggak tertulis ya mungkin ya. Iya, banyak banget. Jadi benar-benar harus learning by doing ya. Iya. You never know if you never try, right? Iya kan? You have to try. Ada kisah menarik gak ketika teman-teman ini belajar pastry? Kisah-kisah menarik mungkin seperti apa ya? Apa kisah menarik ketika berdua belajar membuat pastry? Mungkin kegagalannya kah atau seperti apa kisah menariknya mungkin? Sebenarnya banyak banget ya, apalagi di showpiece sendiri nih. Kita tuh benar-benar belajar itu ngikutin apa kata dosen, kita searching, kita cari apalagi di TikTok ya. Kita cari gimana nih. Tapi ternyata di Indonesia itu masih banget kurang banget tentang showpiece. Di luar negeri itu showpiece itu udah jadi biasa. Udah jadi kebiasaan, tapi di Indonesia tuh kurang. Jadi kita kayak menelusuri itu kayak aduh ini feel-nya gimana kita dari belajar basic bikin kubus, dari coklat itu kan agak sulit ya. Presisi. Even melting coklat kita juga belajar. Karena ada caranya sendiri, nggak bisa sembarangan. Apakah ada toolsnya itu Kak untuk melting coklat dan lain-lain? Toolsnya ada sih, cuma kita pakai yang seadanya aja. Iya, kayak Aubameyang biasa. Iya, Aubameyang biasa. Sebenarnya ada toolsnya buat melting coklat sendiri. Tapi cuma kan ya masih belum ada fasilitas itu mungkin. Saya penasaran soal perlombaan kemarin tuh apakah coklatnya itu dibuat on the spot atau kita sudah bikin dari tempat kita masing-masing, jadi kita bawa perlombaannya itu hanya untuk di exhibitionnya gitu istilahnya. Iya, kita di sana cuma sampling, jadi kita mulai dari nyetak
coklat, semuanya dipersiapkan di sini di Unmer. Oke. Terus kita bawa ke Surabaya, di sana kita assembling satu-satu. Semua Assembly. satu-satu Itu dan sulit itu ya tuh kalau itu. total coklat itu sendiri aja sekitar 11 kiloan ya. Iya, itu kita Satu. doang, iya. Iya. Dan itu hanya berdua. Iya, hanya berdua. Hanya berdua. Memang ketentuan untuk lombanya maksimal 2 orang Satu kah? timnya Dua 2 orang. Satu tim Dan 2 Unmer orang. kirim 3 Kirim 3. tim. Kirim 3. Iya. Oke. Waktu itu juara 3 kan ya? Iya, Iya, juara 3. Bisa diceritakan nggak mungkin apa sih kiat-kiatnya untuk meraih itu sebenarnya lebih ke mungkin ada apa nih kisah-kisah perjuangannya lah untuk juara 3 itu. Apakah memang sudah ekspektasi untuk juara atau memang kita memang melakukan ini berdasarkan passion aja? Sebenarnya kita pede aja sih. Pede aja. Pokoknya intinya harus pede ya. Kita yakin Intinya sih. harus pede. Iya, kayak di sana kan orang-orang emang fakultasnya dia dan semuanya Sekolahnya mereka. Oh, memang sudah Memadai. spesifik ya? memadai, Memang sudah spesifik mereka. adain showpiece kelasnya. Kalau kita kan enggak, ya udah kita modal berani aja Modal gitu. berani aja. Pas di sana juga ditanya-tanyain, kita dari mana? Dari Unmer. Oh, perhotelan ya? Unmer punya kulineri. Oh enggak, Oh. kita perhotelan. Oh perhotelan ya, kayak Jadi gitu. mereka juga Kan heran kaget jadinya. gitu. Memang kalau sudah bakat tuh nggak bisa bohong teman-teman. Kalau untuk prosesnya sendiri, untuk membuat coklatnya itu berapa lama sebelum assembling? Untuk Sebelum prosesnya assembling. sendiri. Oh, kita Prosesnya itu sebentar, cuman yang lama itu menentukan konsep, coba kayak coba-cobanya, ini kayak kalau ini gini kuat bisa enggak? nggak? Sempet fail nggak ketika percobaan itu? Sempet, itu sempet banget. Sempet. Dari kita ngelelehin coklat juga udah fail. oh iya, dari Pernah awal. nggak ada perasaan ini kayaknya nggak mampu nih, kayaknya nggak bisa Iya, pernah ya? itu pernah sih setiap hari. iya, kayak- Cuman kita memedekan diri aja kan. Apa yang intinya bikin stand up? Kayak nggak bisa, jangan berhenti, ini harus diterusin ini. Ini ada potensi mungkin seperti itu. Sekolah sih, sekolah berharap banget kayak kita juga pengen nih ngebanggain Unmer di luar. Oke. Kan Unmer udah bagus nih di Malang. Kita pengen Iya. lagi bawa Unmer Lebih. tuh Oke. lebih Terkenal lagi lagi. gitu. Karena kampus ini sudah mensupport ya. Kalau Iya. memang kitanya nggak melakukan yang terbaik, mungkin ada beban moral di situ. Akhirnya teman-teman percaya diri dan juga gas aja lah, tancap aja lah. Dan ternyata menyabet juara 3 melawan kampus-kampus yang mungkin memang sudah ada jurusannya secara spesifik ya. Iya, Dan juga melawan anak-anak yang mungkin dari SMK juga ada ya, SMK juga ada yang memang sudah jurusan itu. Nah mungkin dari teman-teman jangan meremehkan di jurusan perhotelan akan cuman belajar. Biasanya nih stigmanya adalah ngambil jurusan perhotelan itu cuma belajar buat nata kamar. Iya, Padahal cuma kerja di it's hotel. more than that, ya kan? It's more than that. Kita belajar ada banyak, mulai dari personality bahkan untuk kerja profesional, bener ya. Benar. Kemudian tantangan terberat dan kegagalan terbesar yang pernah dialami apa sih gitu? Tantangan terberat sebenarnya hidup itu penuh dengan tantangan ya. Hidup itu penuh Cuman tantangan. tergantung kita aja. Tergantung Oke. kitanya. Yang ngejalanin ya asal kita ikhlas, jalanin aja itu pasti clear aja. Iya, bener sih. Tapi apa pengalaman mungkin contoh kasusnya yang dialami yang paling berat kemarin? Apa ya? Yang paling terberat sih pas kita nyampe di sana, terus kita ngeliat, wah prepare-nya gila keren Down banget ya, sih. minder. Dan di sana tuh konsepnya mereka, terus hasil showpiece-nya mereka itu gila keren banget sih. Cuman Tuhan lebih berpihak sama kita, terus juga konsep kita juga mateng, dilihat sama juri, balik lagi. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jadi waktu itu ditunjukkan, teman-teman mempresentasikan itu ya? Oh iya. Mempresentasikan. Ditanya-tanya Jurinya juga. gitu. Waktu kita assembling, jadi kita harus jawab MasterChef pertanyaan. ya? Oh iya. Kayak MasterChef ya. Jadi Iya, kita gitu. lagi ini, Iya, kita jurinya harus- keliling Iya, jurinya sambil tanya-tanya, tanya. dan itu penilaian waktu itu. Oh iya, penilaian. Jadi benar-benar kita tuh di tektok juri antara kita dan juri itu tuh benar-benar terus jalan, walaupun kita sambil kerja, sambil apa, tetap ditanyain, kita harus tetap jawab karena itu penilaian presentasi gitu. Kira-kira waktu itu ada gak musuh terberat teman-teman itu ternyata mereka menang atau enggak?
kita sih nggak nganggap semuanya musuh ya, karena di sana kompetitor kita, lah, kompetitor. Iya, kompetitor. Semua kompetitor sih. Nggak nganggap gimana ya, itu kompetitor kita. Karena berarti kita lebih fokus ke Kita fokus hasilnya ke- sendiri. Iya, Oke, kita bener banget. nggak, ya kita cuma ngelihat lah. Oh, Nih. jadi mereka begini nih, jadi mereka begini tuh. dosen kita sih bagus banget kayak nanamin mindset kita tuh kayak Fokus sama kamu fokus punya dulu. kita, jangan pernah ngelihat ke siapa-siapa gitu. Ini bisa jadi pelajaran buat teman-teman juga ya. Jadi kalau berkompetisi jangan terlalu melihat kompetitor kita ya, tapi fokus pada hasil yang mau kita raih gitu ya, mau kita capai bersama. Dan kita yang tentunya harus konsisten ya. Iya, benar. Setelah mengikuti lomba ini ada rasa kapok nggak? Atau malah nagih, ingin lagi? Pengen lagi sih. Pengen lagi ya, pengen lagi ya. Jadi nanti kalau ada kompetisi lagi, Iya. ada yang mau disampaikan nggak ke teman-teman kira-kira kalau misal ingin mengikuti kompetisi, apa sih yang bikin, maksudnya orang-orang kan banyak ragu-ragunya ya. Apa yang bikin kalian kayak, aku harus maju, aku harus menang, aku harus melakukan ini gitu. Apa? Ada yang ingin disampaikan nggak ke Sobat Unmer? Kayak buat teman-teman, ini teman-teman yang pernah aku temuin aja ya. Buat teman-teman itu jangan pernah takut kalau kita mau berkompetisi kayak gitu, karena jangan pernah melihat kegagalannya, tapi prosesnya, karena proses itu lebih dari segalanya. Dan dari proses itu juga kita bisa belajar, ngasah diri kita juga, ngasah kemampuan kita juga, dan semua usaha kita juga nggak akan mengkhianati hasil, percaya aja gitu. Saya setuju, saya simpulkan jadi kayak kegagalan itu bukan sign untuk kita stop ya, tapi sign that we have to learn more, that we have to explore more ya, to us achieve more ya nggak sih, ya kan? Untuk kita belajar lagi, untuk kita meraih lebih besar lagi, untuk ke level yang lebih tinggi lagi mungkin ya. Ini sudah berada di pertanyaan terakhir nih, kok rasanya kayak cepet banget ya. Ini mungkin ini harusnya yang paling menggugah ya, harapan kedepannya untuk di bidang pastry buat teman-teman mungkin untuk pastry, maksudnya mungkin dari berbagai lini ya, untuk di institusi ini sendiri, mungkin untuk Unmernya, untuk teman-teman sobatnya, atau untuk Sobat Unmer, atau untuk teman-teman sendiri, harapannya pastry ini akan seperti apa, bidang pastry ini? Harapannya bisa lebih meluas gitu ya, kayak semua orang sekarang udah mulai tahu nih pastry itu kayak gimana. Jadi harapannya lebih banyak lagi orang-orang yang mungkin kayak kita yang Explore. iya, yang mau belajar di dunia pastry, karena pastry itu sebenarnya nggak segampang yang kalian pikir. Jadi ya semoga Harapannya ya semakin maju lagi semakin aja maju deh. lagi, ya. Perhotelan Unmer ini semakin dikenal lagi gitu loh. Karena kalian kalau memilih Unmer itu pilihan yang terbaik buat mengembangkan diri kalian seperti itu. Especially untuk mengembangkan di bidang pastry itu sendiri ya, Unmer ini sebenarnya untuk sangat mendukung. Karena seperti tadi diceritakan kan, kalau untuk bahan-bahannya sendiri, untuk persiapan semuanya ditunjang oleh kampus sebenarnya. Karena sebenarnya pastry ini kalau bisa dibilang, kalau mau memang untuk mengeksplor sendiri, ada biaya itu sendiri nggak sih ya? Ada biaya banget kan ya, ada bahan-bahannya juga. Bahan-bahannya, alat-alatnya sendiri ya. Mungkin kalau teman-teman di sini yang mendengar, yang menyimak podcast kita dan memang ada passion untuk di bidang pastry, sebenarnya nggak cuma di pastry aja ya. Kalau memang untuk mengeksplor diri, teman-teman sedang berkuliah di Unmer, jangan malu untuk mungkin berdiskusi dengan dosen ya, siapa tahu kalau memang, dan juga aktif ya, aktif untuk mencari informasi tentang lomba-lomba. Kita nggak akan tahu rezeki kita di mana, walaupun kita akan gagal di kesempatan tersebut, mungkin ada kesempatan yang lain dan kita bisa belajar untuk mengeksplor lebih ya dari kegagalan tersebut, seperti itu. Luar biasa sekali. Terima kasih untuk Kak Vio dan untuk Kak Dewi. Terima kasih sudah menceritakan, sudah berbagi kisah-kisah inspiratifnya, dan jangan kapok ya untuk kita undang lagi. Kalau mungkin jangan kapok untuk membuat prestasi-prestasi lagi untuk kita undang lagi di Unmer Stars ya, di program kita yang baru ini. Selama ngobrol-ngobrol ini mungkin bisa diceritakan nggak pengalamannya untuk harapannya untuk mungkin podcast Unmer Stars ini seperti apa ke depannya mungkin? Semoga podcast ini terus Unmer Stars ini makin berkembang lagi, terus jalan, makin terkenal lagi. Banyak mahasiswa yang diundang ke sini juga. Iya, itu kalau banyak yang diundang kan artinya kan banyak yang berprestasi. Iya, banyak yang berprestasi juga. Amin. Ya. Kedepannya mungkin ada rencana mau bikin prestasi apa lagi nih? Gebrakan apa lagi nih kira-kira? Kayaknya sih secepatnya sih itu, kalau ada apa-apa kita bakalan
coba lagi. Oke, keren sekali. Jangan berhenti untuk mencoba dan terus mencetak prestasi-prestasi baru. Oke, mungkin sekian aja untuk podcast kita pada hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir dan berbagi cerita inspiratifnya kepada Sobat Unmer. Jangan lupa untuk simak terus podcast-podcast kita berikutnya hanya di Unmer Stars, berani menginspirasi.